Terkuak sosok sniper marinir di balik serangan ke sarang KKB Sorong. Kita tidak takut dengan NKRI. Satu pujuk ini lawan sampai dunia kiamat. Kita tidak akan ragu, tidak akan undur. Kita maju, tetap maju terus sampai dunia kiamat. Pokoknya seluruh Papua kita perang sampai dunia akan kiamat. Kecuali kasih pengakuan, kita akan berhenti. Tambang maupun apapun, semua barang ada, segala macam jenis yang alam kekayaan di Papua bawa keluar sampai kamu makan manusia lah, makan tanah lah, makan emas lah, sampai susah. Sudah jadi sisa yang ada ini, kita mau merdeka. Kamu bom ini bawa bagaimanapun, kita tidak akan undur, tidak akan ragu. Kita maju terus sampai tempat tujuannya, kita harus sampai. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Di balik aksi kilat prajurit TNI Angkatan Laut dari Batalion Infanteri Div 11 Marinir melancarkan serangan ke markas kelompok kriminal bersenjata KKB Sorong, ternyata ada sosok penembak runduk atau sniper mematikan. Komandan Pasukan Marinir 3 dan Pasmar 3 Sorong memerintahkan Div 11 Marinir untuk melancarkan serangan ke markas KKB Sorong di distrik Sorong Timur, Papua Barat. Usai menerima perintah, pasukan Div 11 Marinir di bawah komando Letkol Marinir Gigih Catur Pramono langsung bergerak ke titik sasaran. Diawali dengan penyusupan, dengan cepat pasukan Div 11 Marinir mampu merebut wilayah distrik Sorong Timur yang sebelumnya dikuasai oleh anggota KKB. Ternyata bukan cuma pasukan Div 11 Marinir saja yang dikerahkan untuk menaklukkan anggota KKB Sorong. Dalam keterangan resmi penerangan Korps Marinir Pemkormar, ada peran sniper yang merupakan anggota Batalion Intai Amfibi 3 Marinir Yontai 3 Marinir. Sebelum pasukan Div 11 Marinir melakukan penyusupan, sniper Yontai 3 Marinir lebih dulu melumpuhkan musuh yang berjaga di pos pantau. Dari jarak jauh dan berada di ketinggian, tembakan penembak runduk Korps Baret Ungu berhasil membuat musuh roboh. TNI berhasil menemukan markas kelompok kriminal bersenjata KKB di salah satu perkampungan di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Setelah memastikan mereka adalah kelompok bersenjata, TNI membuka tembakan jarak jauh dan diyakini mengenai satu anggota KKB. Kita sempat lepaskan tembakan 2 kali. Yang pertama diyakini berhasil mengenai salah seorang KKB. Kita sempat lepaskan tembakan 2 kali. Yang pertama diyakini berhasil mengenai salah seorang KKB yang kemudian digotong oleh teman-temannya ke dalam sebuah honai. Namun TNI tidak dapat memastikan apakah tembakan mengenai bagian vital atau tidak. Saat itu KKB tidak sempat melakukan serangan balasan dan memilih untuk melarikan diri membawa anggota KKB yang tertembak. Kemudian kita buka tembakan kedua, baru berhamburan mereka, kata Dax. Ada 70 orang di perkampungan yang digunakan markas KKB. Mereka adalah gabungan dari 2 kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekakak Telenggen dan militer murid yang sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak. Masih belum diketahui alasan mereka berada di Intan Jaya. Saat digeledah, polisi menemukan 20 pucuk senjata api di markas tersebut. Dax mengatakan TNI tidak melakukan pengejaran anggota KKB yang kabur. Saat ini kita siaga 1 untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB. Ada dugaan senjata rakitan berspesifikasi yang digunakan KKB di Papua berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Senjata tersebut terindikasi sudah masuk ke Papua. Kuat dugaan senjata dan amunisi yang digunakan KKB dipasok dari luar negeri. Dugaan tersebut muncul karena sebelumnya diungkap kasus penyelundupan senjata dan amunisi dari negara Papua New Guinea atau PNG ke Papua melewati jalur tikus di perbatasan negara. Sementara senjata yang masuk dari Filipina diduga melalui Sorong, Papua Barat melalui Maluku Utara. Dengan senjata api, KKB kerap melakukan teror dan menekan tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk meminta bantuan dana. Kami tengah lacak senjata dan amunisi yang digunakan KKB.